teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, hari ini di video kali ini saya mau bercerita tentang pengalaman saya kerja ke luar negeri ya. Bukan yang pertama kali sih, yang kedua kali itu ya teman-teman. Waktu itu saya kerja di Suriah teman-teman. Suriah itu adalah perdekatan dengan negara yang bernama Lebanon dan negara yang bernama Jordan sama Palestina teman-teman ya. Pasti kalian yang udah pernah ke sana pasti tahu dong, negara itu kan lagi konflik ya sekarang kayak gitu ya. Teman-teman, waktu saya kerja umuran saya 17 tahun. Dan di tahun, kalau nggak salah tahun 2008 akhir tahun ya, masuklah ke tahun 2009 tahun 2009 kayak gitu. Nah waktu itu kan belum ada perang ya teman-teman ya, masih suasana biasalah kayak gitu. Dan kebetulan sekali ya, saya itu nggak dikasih pegang HP teman-teman sama majikan saya itu. Pokoknya kalau saya mau nelpon ke orang tua pasti dikasihnya itu 1 bulan sekali teman-teman. Dan waktu itu orang tua saya juga nggak ada handphone gitu ya, nggak kayak sekarang ini gitu. Jadi saya juga harus nelpon ke tetangga kayak gitu. Jadi saya lewat tetangga baru nyampe ke orang tua saya. Nah setelah itu dari tahun 2008 2010 nggak bisa dihubungi itu tetangga saya itu, pokoknya lost kontak ya teman-teman. Waktu itu lost kontak sampai kalau nggak salah 6-7 tahun lah kayak gitulah, kurang lost kontak sama sekali teman-teman. Dan waktu itu kan kontrak kerja saya itu 3 tahun ya teman-teman. Waktu itu di Suriah 3 tahun. Saya itu seharusnya habis kontrak itu tahun 2010 teman-teman ya. Dari 2009, 2010, 2011 lah seharusnya saya itu. 2011 saya seharusnya pulang ya. Tahun 2011, 2012 itu seharusnya saya udah pulang. Cuman waktu tahun 2011 itu pas mau saya pulang teman-teman, adalah perang teman-teman ya. Masih perang kecil-kecilan gitu ya teman-teman ya. Terus majikan saya itu beralasan nggak ada pesawat katanya gitu, nggak ada pesawat. Dan sedangkan saya itu sama orang tua itu udah lost kontak dari 2 tahun itu, lost kontak teman-teman, nggak bisa dihubungi, nggak tahu kenapa. Nah setelah itu saya coba-coba nelfon, nggak ada juga ya. Udah saya sering coba-coba, nggak ada teman-teman. Dan saya pun waktu itu nggak dikasih pegang HP sama majikan saya. Nah setelah tahun 2011 ada sedikit perang kayak gitu ya. Ya di situ saya masih ingat, masih perang dikit gitu. Dan majikan saya itu beralasannya katanya bandaranya tutup teman-teman ya, kata majikan saya itu. Waktu itu saya diem aja gitu ya, nggak ngomong apa-apa, soalnya capek teman-teman. Kita pun walaupun kita nangis sama mereka tuh nggak ngedengerin kita gitu ya. Yang ada itu yang membuat kita sakit hati gitu. Ya udahlah, saya waktu itu kerja aja ya, kayak itu kerja gitu. Pas itu di tahun 2015 kalau nggak salah ya, tahun 2015 saya itu setiap hari hampir bertengkar sama majikan saya, kepingin pulang, nggak dipulangin sama sekali. Katanya bandara tutup. Terus mereka tuh katanya nggak punya uang buat menggaji saya. Coba kalian bayangin, di situ saya hampir sedikit lagi stres gitu ya. Gimana caranya gitu supaya saya itu bisa pulang? Nggak bisa katanya, tetap katanya si bandara tutup gitu ya. Sedangkan saya mau kabur juga, saya kan takut gitu ya. Saya nggak tahu apa-apa di situ, saya takut ya kan. Saya nggak punya HP, nggak punya apa-apa gitu ya, nggak tahu gitu. Waktu itu lah masih nggak tahu ya sama sekali gitu, masih on lah kayak gitu. Oke. Dan setelah itu teman-teman, majikan saya itu nge-offer saya ke temannya dia itu waktu itu di daerah Latakia teman-teman ya. Itu kalau dari yang saya tempati itu kan di Aleppo. Saya di Aleppo waktu itu tinggal, saya di Damaskus, bukan Damaskus tapi Aleppo.
Ya pasti kalian tahu lah ya, Aleppo namanya itu, dari bukan ibu kotanya, tapi kalau Damaskus kan ibu kotanya. Saya tinggal di Aleppo teman-teman. Waktu itu saya tinggal di Aleppo. Nah, dan majikan saya yang kedua itu di Latakia, karena majikan saya yang pertama dia nggak bisa ngegaji saya katanya. Terus saya di offer ke rumah temennya. Waktu itu di Latakia saya cuma dapat 3 bulan teman-teman. Nah, itu di Latakia itu kesempatan saya banget. Waktu itu saya ngurus nenek-nenek ya di Latakia itu. Nah, pas itu kan di Latakia itu pas 1 bulan saya dikasih gaji, dikasih uang gaji teman-teman. Terus saya tuh pikir saya tuh mau beli HP gitu, saya mau beli telepon. Dan majikan saya pun yang di Latakia, dia itu nggak boleh saya pegang HP gitu, nggak boleh saya beli HP. Tapi waktu itu saya beli HP secara diam-diam teman-teman. Saya dapat uang gaji, saya langsung beli HP di situ. Nah, disitulah saya gimana ya, bikin Facebook gitu ya, bikin Facebook gimana caranya saya supaya bisa bikin Facebook dan saya bisa pulang ke negara saya. Waktu itu saya bikin Facebook. Nah, waktu itu teman-teman saya kenalan sama orang Cianjur, ibu-ibu bapak-bapak lah kayak gitu ya, kenalan terus saya bercerita saya di luar negeri, saya udah ada hampir 7 tahun saya nggak lost kontak sama orang tua saya bilang. Terus dia bilang kayak gini ke saya, Neng, katanya saya pernah ngetik Sapara Damaskus kayak gitu, tapi kan nggak keluar. Ternyata mereka itu bukan Sapara Damaskus, ternyata KBRI Damaskus, begitu di tulisannya itu. Jadi kalau saya ngetik Sapara itu yang keluar tuh Sapara Kanada, Sapara Damaskus, tapi nggak ngerespon saya gitu ya, nggak tahu yang mana itu, saya nggak tahu sama sekali. Brunei apalah kayak gitu, pokoknya macem-macem ya. Terus ini si ibu yang dari Cianjur itu katanya, Neng, ketik aja katanya KBRI Damaskus, dibilang kayak gitu sama saya. Nah, akhirnya di situ saya ngetik ke KBRI Damaskus teman-teman. Nah, setelah itu saya cerita tuh ke KBRI, saya bilang, Pak, tolong dong, saya bilang assalamualaikum, dia bilang waalaikumsalam, saya ini siapa, dia bilang saya ini Ella Arifin, saya bilang saya di sini saya kerja udah hampir 7 tahun, terus saya lost kontak sama orang tua saya. Kenapa? Katanya nggak tahu. Saya bilang majikan saya nggak pernah ngasih HP. Loh, katanya ini kamu HP dari siapa, dia bilang kayak gitu. Saya bilang saya beli secara diam-diam. Terus dia bilang kayak gini, terus gaji kamu gimana, dia bilang gitu. Saya bilang gaji saya ditahan sama majikan kayak gitu. Nah si bapak KBRI itu dia bilang kayak gini, oh begini aja katanya, Mbak, katanya kamu udah kabur aja ke sini, katanya ke tempat kami, dia bilang kayak gitu. Emang saya bilang, Bapak di mana? Saya bilang gitu, saya katanya di Damaskus. Aduh Pak, saya bilang saya ini lagi ada di Latakia itu ke Damaskus itu jauh teman-teman, hampir perjalanannya 5 jam karena Damaskus itu adalah ibu kotanya. Loh kok kamu di Latakia? Iya, dia bilang. Terus majikan pertama kamu di mana, dia bilang kayak gitu. Saya bilang majikan pertama saya ada di Aleppo ya, di Halab ya teman, Aleppo ya gitu ya, yang sering dibilang sama orang Aleppo itu adalah Halab ya gitu ya. Saya bilang di Aleppo. Oh ada katanya di Aleppo ada Sapara katanya, kalau kamu namanya katanya apa, Muhammad Akra gitu, dia bilang kayak gitu. Ada namanya katanya Muhammad Akra, kalau kamu mau pergi ke sana aja, dibilang kayak gitu. Ya terus gimana kan, gimana, sedangkan saya itu mau pergi ke Aleppo itu perjalanannya itu antara 1 jam. Jadi seperti kalau di sini kan saya lagi di Abu Dhabi nih, jadi seperti Abu Dhabi ke Dubai gitu ya, 1 jam perjalanan itu. Nah teman-teman, di situ tuh majikan saya itu yang kedua itu kan memang orang Aleppo, cuman dia itu pergi ke Latakia itu karena di Aleppo lagi ada perang gitu. Nah setelah itu teman-teman, mungkin ada 3 mingguan ya, majikan saya yang kedua itu katanya dia mau meriksa rumahnya katanya di Aleppo, dia bilang kayak gitu. Saya dibawa waktu itu, dan dibawa itu pakai KTP orang ya teman-teman, cuma waktu itu saya pakai cadar, nggak kelihatan kalau itu saya gitu ya. Saya pergi ke Aleppo, ke tempat rumah majikan saya yang kedua itu kan tinggalnya di Aleppo juga, cuman waktu itu tinggal di Latakia karena mereka itu menghindari perang gitu ya. Nah waktu itu mereka pergi ke Aleppo gitu, saya juga ikut ya. Nah waktu itu saya kontekan tuh sama Sapara, saya bilang assalamualaikum Pak, bilang waalaikumsalam,
Saya bilang, ini saya sekarang lagi di Aleppo karena ikut majikan saya. Dia bilang mau ngecek rumahnya. Oh, dia bilang ya udah bagus. Dia bilang ada tuh katanya Sapara, katanya di Aleppo. Dia bilang namanya Muhammad Akra, kamu kesana aja, bilang kayak gitu. Terus saya waktu itu saya nggak tahu ya, katanya udah kamu naik taksi aja nggak apa-apa, katanya saya yang tanggung jawab, orang kamu kan udah habis kontrak, udah gitu kan gaji saya ditahan gitu sama majikan ya gitu. Udah saya diem aja kayak gitu. Saya itu waktu itu nggak ini diem, saya itu nggak tahu gimana caranya saya mau keluar gitu. Nah waktu itu kan saya ada berteman sama yang di Facebook itu, yang ibu-ibu orang Cianjur itu. Terus saya bilang kayak gini, tolong dong Bu, saya bilang, nama saya Ella Arifin, saya kerja hampir 7 tahun. Saya bilang saya lost kontak sama orang tua saya bilang, nama bapak saya bilang nama bapak saya Bapak Arif, saya bilang. Terus apa namanya, ibu saya ini namanya, saya bilang. Terus saya punya kakak namanya Pak Gagan, saya bilang kayak gitu, dia guru di sekolah SD di Cianjur, saya bilang. Terus nah si bapak itu pergi ke kakak saya yang ada yang jadi guru itu, kan ada kakak saya yang jadi guru itu di Cianjur, dia pergi ke sana. Dia bilang kayak gini, Assalamualaikum, katanya, lah katanya bapak udah pergi katanya ke orang tua kamu, katanya ke Pak Gagan. Dia bilang kayak gitu ke Pak Gagan, ibu kamu baik-baik aja. Terus bapak itu ngirim foto ibu saya yang nangis gitu ya, kepingin ketemu saya. Dari situ saya itu sedih banget, hampir ya sumpah banget, sampai saya itu sedih banget, sampai saya itu mau nangis gitu ya teman-teman. Pas kayak gitu saya udah berlinangan air mata ya teman-teman ya waktu itu. Terus dari situ saya tuh nekat, saya itu mau pergi gitu ya ke KBRI waktu itu. Pas gitu saya coba kalian bayangin aja, saya selama 7 tahun. Nah karena saya kan disuruh waktu itu sama orang KBRI, katanya Mbak, katanya udah pergi aja kayak gitu langsung ke Sapara. Ya waktu itu saya pergi langsung naik taksi, dari situ saya pergi naik taksi ke Sapara ini ya, ke Sapara Aleppo. Waktu itu di situ ada Muhammad Bapak Akra waktu itu. Nah yang pertama saya bicara sama orang KBRI itu KBRI Damaskus teman-teman, jadi kedutaan yang paling besar gitu di Damaskus. Waktu itu saya bicara sama Pamuklas mungkin sekarang nggak tahu ya Pamuklas, mungkin nonton saya karena dia juga sama, dia ini ya apa namanya subscriber saya juga, mungkin dia nonton ya. Assalamualaikum Pamuklas, mungkin kalau dia lagi nonton, saya banyak-banyak berterima kasih banget sama kedutaan Damaskus karena mereka itu sangat menolong saya gitu ya. Dan waktu saya pergi ke Damaskus, alhamdulillah ya, mereka tuh tahu cerita saya dari awal gitu, nggak sempat mereka tuh kayak ngomel-ngomel, kayak marah, enggak gitu ya. Soalnya saya sudah cerita semuanya. Saya 7 tahun saya lost kontak sama orang tua saya, terus gaji saya tuh ditahan sama majikan. Dan waktu itu alhamdulillah saya di KBRI Damaskus, saya dikasih kepercayaan. Waktu itu saya sempat kerja di Damaskus juga waktu itu sampai kalau nggak salah 2 bulan. Terus waktu itu saya juga alhamdulillah ya, gaji saya semuanya full dikasih sama majikan. Terus di surat-surat saya diurusin sama mereka gitu ya, sampai saya bisa pulang ke negara saya kayak gitu. Tapi benar-benar kayak drama teman-teman, drama. Pas saya kabur itu teman-teman, majikan saya yang kedua itu, yang temannya majikan saya ya, dia itu nggak terima saya kabur. Katanya, kenapa kamu kabur, katanya dari rumah saya, katanya kamu ninggalin ibu saya kayak begini. Dia itu nggak ngerti bahwa saya itu di majikan yang pertama itu, saya itu nggak pernah dikasih pegang HP, dan saya itu lost kontak selama 7 tahun dari orang tua saya. Dan saya sih intinya salah nggak salah ya teman-teman, yang salah itu majikan saya yang pertama. Kenapa kamu ngelempar saya ke temannya dia? Kenapa saya kan nggak mau lah teman-teman, saya dilempar ke temannya majikan saya, disuruh kerja 2 tahun teman-teman. Saya kan nggak mau ya kan, saya mau pulang ke negara saya, ngapain kamu nyuruh kerja? Dan gitu mereka ngasih saya ke temannya itu, ternyata
pakai duit gitu. Intinya saya disuruh di ini dong, dijual gitu tenaga saya ke mereka. Bukannya mereka ngebayar saya dan mulangin saya, malah mereka mempekerjakan saya di rumah orang lain gitu kan. Saya nggak terima, nggak mau. Tapi memang di situ benar-benar kayak drama teman-teman. Sampai itu majikan yang kedua itu datang sampai marah-marah, katanya mau, sampai dia itu bilang saya mau nembak kamu, mau begini, pokoknya mereka itu maunya itu saya itu mau bikin kayak gimana lah, tahu sendiri kayak gitu. Sampai kayak drama teman-teman, kayak drama. Tapi dari itu saya nggak takut sama sekali dari mereka teman-teman. Saya waktu itu majikan saya yang pertama datang, majikan saya yang kedua datang, saya hadapi mereka. Waktu itu saya langsung, mereka datang, saya langsung lihat ke natap mata saya ke mereka gitu. Terus saya langsung pergi dari situ. Saya gimana ya teman-teman, saya di situ saya berusaha untuk supaya saya tuh kuat teman-teman menghadapi majikan itu. Bener-bener, coba kalian bayangin selama 7 tahun teman-teman, gaji saya dipegang sama dia. Waktu itu kan saya nggak ada HP, nggak ada sama sekali, kayak orang on kayak gitu. Nah itulah dia teman-teman, itu adalah pengalaman saya dulu waktu kerja di Suria. Makanya sekarang kalau ketemu orang Suria, saya itu tahu mereka itu manis di mulutnya doang teman-teman. Saya tahu mereka itu kebanyakannya kayak orang drama gitu, yang suka nonton film drama Turki kayak gitu. Oke, oke, sampai di sini aja dulu videonya. Semoga bermanfaat teman-teman, dan semoga bermanfaat. Dan satu dari saya teman-teman, kalau kalian nggak salah, kalian jangan takut sama majikan. Tetap hadapin tuh majikan itu kalau kalian nggak salah. Terkecuali kalau kalian salah. Kalau kalian salah, mungkin kalian bisa minta maaf dan nunduk ya, gini ya, gitu. Dan jika kalian tidak salah teman-teman, hadapi itu majikan, gitu aja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.